Oke, jadi ini kolam mau gua kosongin sekarang karena kita harus ada sedikit, bukan perbaikan sih. Jadi kan kemarin seperti yang kalian tahu ada rembes halus banget walaupun sudah indikasinya sudah tertutup. Jadi di bagian filter itu kan kemarin sekat-sekat filter itu nggak gua flexicot ya. Nah, gua ada sisa flexicot 2-3 bungkus lagi, 2-3 box lagi. Jadi makanya air harus gua kuras total, gua keringin. Jadi nanti sekat di chamber itu nanti baru akan gue flexicot. Jadi kenapa kemarin nggak gue flexicot? Seperti yang pernah gue bilang, intinya itu gue men-standby-kan 3 dus flexicot, jaga-jaga kalau di kolam ada kebocoran, tapi kan alhamdulillah nggak ada kebocoran. Makanya flexicot itu bisa gue pakai untuk sekat-sekat chamber di filter. Jadi untuk ini kita kuras. Jadi kemarin itu settingan itu gue ubah dari overflow menjadi sifon. Nah, sini. Settingan yang ini. Ini kemarin gue ubah dari settingan overflow menjadi settingan sifon. Dan kemarin bisa dibilang 70-80% airnya itu gue pakai untuk nyiram taman gue ini semua di belakang. Tapi yang untuk ini karena Pak Denny itu dia akan melakukan water ponding di bagian filter dan kolam sekali lagi untuk menghabiskan flexicotnya karena udah dibeli. Jadi ini emang harus gua kuras hari ini supaya besok punya waktu 1 hari supaya kolam itu kering. Jadi ini air semua masuk ke di situ gue punya kolam, bukan kolam siapa, sumur penampungan ya. Sumur penampungan air segala macam. Jadi ya air yang dari tanah ini kan air tanah, jadi dia kembali lagi ke tanah. Jadi kita lihat ke depan kondisinya seperti apa nih guys. Oh, ngomong-ngomong, ini lagi masang listrik. Mungkin di video berikutnya begitu udah selesai, nanti gua akan bahas mengenai listrik. Ya Bang Arbet ya? Kita bahas listrik nanti Bang ya. Oke, jadi bagian ini gue mau tunjukin ke kalian. Beberapa hari yang lalu gue udah mulai bangun tangga. Jadi tangga ini gue buat untuk kita bisa akses megatank dari atas. Jadi kemarin rencana awal itu tangga gue buat dari ujung sana naik ke sana. Tapi setelah beberapa pertimbangan gue buat tangga itu ya seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Ini besok udah mulai dicor, habis itu bisa dibilang beberapa hari kemudian udah selesai, udah bisa digunakan. Nah, dengan gue ngebuat tangga seperti ini, jadi gini guys. Area ini yang kalian lihat sekarang ini nanti kedepannya bisa dibilang sebagai dapur kotor ya, dapur kotor untuk megatank kita ini guys. Jadi di sini nanti gua akan taruh freezer untuk taruh ikan beku, udang beku dan lain-lain. Dan juga space di sini nanti gua untuk bisa gua taruh peralatan-peralatan ikan ya seperti tangguk dan obat-obatan kalau ada atau apapun itu ya. Pokoknya semua peralatan ikan nanti gue buat di bawah tangga ini. Jadi tangga ini gue buat dari beton karena gue kemarin masih banyak sisa-sisa semen, kerikil, besi dan lain-lain. Jadi akhirnya gue putuskan untuk membuat tangga menggunakan beton, tidak menggunakan langsung tangga besi yang langsung jadi. Karena setelah dihitung-hitung dengan material yang gue masih ada tersisa, jatuhnya lebih murah kalau gue ngebuat tangga ini menggunakan beton. Dan selain itu dengan menggunakan beton kan kelihatannya lebih rapih ya. Nah, di sini dengan kita menggunakan beton, jadi kulkas gua segala macam juga terlindungi ya dari panas, hujan dan lain-lain ya. Nah, mengenai panas, ini nanti akan gua kasih kanopi juga. Kolam megatank juga akan gua kasih kanopi, tapi itu pembahasannya mungkin nanti kita bahas tersendiri. Singkat cerita, bagian ini semua nanti akan tertutup dengan kanopi. Dan untuk di bagian megatank, kemungkinan besar gua jadinya sepertinya ya akan menggunakan spandek yang transparan. Kemarin gue kepikiran pakai sunlouver, tapi sunlouver itu harga per meter persegi udah 2.500.000 di Pekanbaru ya. Di Jakarta mungkin lebih murah, tapi di Pekanbaru jatuhnya sekitar 2.500.000 per meter persegi. Setelah gue hitung untuk sunlouver dengan panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter itu udah memakan biaya 25 juta. Sedangkan kalau gue menggunakan spandex dan digabung dengan spandex yang transparan itu berjauh banget perbedaannya, lebih murahnya ya.
Jadi akhirnya ya udah kita akan menggunakan spandek untuk kanopi ini semuanya, dan bagian untuk megatank yang bagian kolamnya kita menggunakan spandek yang transparan, sisanya ini menggunakan spandek yang hitam. Nah, kemudian di sini nanti gua akan taruh semua panel-panel listrik gua di sini. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini bisa dibilang dapur kotor. Jadi kulkas ada di sini, ya kan? Kulkas di sini, peralatan kolam ada di sini, panel listrik untuk pompa, lampu dan semua peralatan semua di sini. Jadi semua sentral area kontrolnya. Nah, untuk bagian ini sepertinya ini nanti akan gua rapikan sedikit, dan bak kolam evakuasi itu guys, kolam evakuasi yang gua taruh ikan-ikan predator gua sekarang. Nanti begitu ikan sudah gue pindahin ke megatank, area ini akan gua jadikan tempat untuk gua menaruh bak fiber yang besar itu. Jadi nanti bak fiber fungsinya untuk apa? Macam-macam, bisa aja gua ngegedein ikan-ikan penghuni megatank ke depannya, atau bisa menjadi bak karantina kan gitu kan, karena kan dimensinya cukup besar ya. Jadi kalau ikan gua yang besarnya 1 meter atau 1,5 meter perlu dikarantina karena satu dan lain halnya, gua punya bak fiber yang ukurannya jumbo untuk bisa jadi tempat karantina dia kalau sakit. Moga-moga sih nggak kejadian ya. Tapi alternatif lain ya, gue bisa untuk membesarkan ikan-ikan calon penghuni megatank ke depannya di bak fiber itu. Nah, jadi ini area benar-benar sebagai area dapur kotor, dan di sini gue nanti ke depannya bagian sini nih nanti akan gue tutup nih. Gue akan tutup sesuai dengan desain arsitek. Ini akan gue tutup dengan kayu ulin ya. Ulin apa ulir sih? Lupa gue namanya. Di sini akan ditutup dengan kayu. Jadi dari luar area ini nggak kelihatan. Ini benar-benar ketutup. Jadi sebagai area private ya. Dan mungkin juga nanti akan gue kasih kunci. Jadi yang bisa masuk ke ruangan ini aksesnya sangat terbatas. Karena ya berhubungan dengan segala macam tete bengek yang ada di sini kan, dari listrik dan lain-lain. Jadi emang ini akan menjadi sebuah ruangan tersendiri lagi, yaitu ruangan dapur kotor untuk megatank ini. Jadi besok kalau gua mau ngasih makan, makanan ikan gua tinggal gua cairin di sini, naik ke atas. Jadi gua naik ke tangga ini ke atas, lempar. Jadi kan kemarin banyak yang nanya juga tuh, ini megatank ngasih makannya gimana ya? Ya kita naik ke tangga, makanannya kita lempar aja dari atas. Nah, jadi guys, ini yang gue bilang kemarin itu ada antara chamber itu ada yang sedikit rembes halus. Sepertinya bukan rembes halus lagi nih. Setelah gua kuras, tuh kalian bisa lihat tuh, dari sekat antara chamber mechanical dan bio itu air keluarnya cukup deras tuh kayaknya. Jadi ini emang salah satu tujuan gua nguras total supaya bagian-bagian seperti ini nanti bisa kita tambal dengan Damdex dan juga water ponding. Nah, untuk bagian atas seperti yang gue bilang tadi, kita akan menggunakan atap, dan bagian yang transparan itu nanti hanya di sini aja guys, bagian kolam aja. Itu yang akan menggunakan spandex yang transparan. Sisanya kita akan menggunakan spandek yang hitam kayak atap gazebo gua sekarang itu tuh. Nah, yang bagian ini aja yang transparan. Jadi supaya nanti pencahayaan dari matahari langsung masuk ke dalam kolam. Cuma kelemahannya berarti gue tidak bisa mengontrol intensitas cahaya yang masuk ke dalam megatank. Itu akan menjadi sesuatu PR baru buat gue. Berbeda kalau gue menggunakan sunroofer gue misalnya gue rasa cahayanya terlalu banyak yang masuk, gue bisa atur kan, dia bisa buka tutup gitu kan sunroofer. Nah, tapi ya balik lagi di biaya ya. Gue rasa sangat besar biayanya hanya untuk mengontrol intensitas cahaya. Jadi nanti kedepannya kita akan lihat improvisasi atau apa gitu yang gue lakukan untuk ngebantu mengkontrol cahaya yang masuk tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi kemarin emang gue udah buat ya di Instagram voting bagus sunroofer atau atap transparan. Emang mayoritas orang bilang sunroofer, tapi setelah gue cek harganya gila banget sih. Sampai 25 juta atau bahkan lebih hanya untuk 7 kali 1,5 meter. Sedangkan kita ini mau berapa? Bisa sampai 50 juta, 60 juta hanya untuk atap. Terlalu berat. Karena proyek ini juga masih bisa dibilang baru setengah jalan. Kolam udah selesai tapi kan
Gazebo belum lagi harus gue buat, ini lagi harus gue buat. Jadi mungkin kayaknya gue harus menghemat biaya sedikit ya. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan bahas mengenai listrik ya. Ini listrik sedang dipasang, jadi gue belum bisa bahas listrik. Jadi kita tunggu setelah instalasi listrik selesai oleh Bang Albert. Habis itu baru kita tanya mengenai instalasi listrik Megatank ini. Dan apa perlu kita bahas berapa biaya listrik Megatank ini per bulannya? Kalian komen di bawah. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua untuk video kali ini. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.